Panitia Besakih melaksanakan prosesi masang pengangge atau pemasangan busana di pelinggih areal Pura Penataran Agung Besakih pada Anggara Pon Wuku Waregadian, Selasa 1 April. Prosesi sakral ini melibatkan 11 organisasi yang hadir serta lebih dari 2.000 pengayah yang turut berpartisipasi. Besakih Jero Mangku Widiarto menjelaskan pemasangan pengangge ini dilakukan di seluruh area pura, mulai dari Mandala 1 hingga Mandala 7 sebagai bagian dari persiapan rangkaian upacara besar yang akan berlangsung hingga awal Mei. Rangkaian kegiatan keagamaan di Pura Besakih akan berlanjut mulai 1 April hingga 12 April 2025. Beberapa prosesi penting yang akan dilaksanakan antara lain 9 April 2025 Buddha Umanis Julungwangi dilaksanakan Nedunang Ida Betara, 10 April 2025 prosesi melasti Ketoyesah, 11 April 2025 Mapepada Wawalungan, 12 April 2025 puncak upacara bertepatan dengan Purnama Kedasa. Setelah puncak upacara pada 12 April, Ida Betara akan nyejer selama 21 hari sebagai bagian dari ritual yang harus dilaksanakan oleh umat Hindu. Selanjutnya pada 15 April 2025 akan diadakan penganyar dan penglemek, sementara prosesi nginep Ida Betara dijadwalkan pada 3 Mei 2025. Berkaitan dengan piranti kegiatan upacara, tentunya kami terapkan manajemen dua, manajemen modern dan manajemen tradisional. Manajemen modern, kami seluruh ayah-ayah yang ada di Pura Agung Besakih, pelemahannya adalah 26 komplek pura, kami ke lembaga pemaksa, lembaga kepemangkuan, Paikatan Pemangku, juga lembaga Banjar Adat dan sebagai sekretaris prajurit. Kami itu manajemen modern. Manajemen tradisional kami terapkan di sini adalah ide sulinggih katurang ayah napa mupadu ajang macam di Betara. Itu terapan manajemen dan seluruh rangkaian upacara yang terlaksana berkaitan dengan taruh tabu kentu dan kari dari Gunung Kabeh. Detik ini sudah 65% berkaitan nyangre kari ide Betara turun Kabeh. Dalam rangka pelaksanaan upacara nyejar Ida Betara Turun Kabeh, panitia mengimbau seluruh umat yang hadir untuk menjaga kebersihan selama prosesi berlangsung. Beberapa aturan telah disampaikan demi menjaga kesucian dan kelestarian lingkungan di sekitar area persembahyangan. Di antaranya umat diharapkan tidak membawa tas kresek saat persembahyangan. Penggunaan tas kresek dinilai dapat meningkatkan jumlah sampah plastik yang sulit terurai sehingga dapat mencemari lingkungan sekitar pura. Selanjutnya, sampah piranti sembahyang diharapkan untuk dibawa kembali ke rumah masing-masing, yang bertujuan untuk mengurangi timbunan sampah di area pura serta menjaga kebersihan tempat suci yang digunakan bersama oleh seluruh umat. Panitia juga mengingatkan agar umat tidak membuang sampah sembarangan di jalan setelah selesai sembahyang dan menerima prasadam. Harapan Titiang dengan para umat pemukas yang ada, umat Hindu dimanapun berada, harapan Titiang ada sesuai dengan surat edaran atau pergub yang diatur tentang sampah plastik. Bagi umat yang hadir ke Besakih di Kenyakan Pacang Muspe itu, jangan sekali-sekali menggunakan pembungkus tas kresek. Itu satu. Yang kedua, kaitan umat datang sembahyang ke Penataran Agung, sampah, piranti, canang, dan lain sebagainya, mangde bakte mewadi budal. Dikenyakan ngemali modal, ampunang membuang sampah sembarangan di margi. Di karapan titiang. Sebab di umat hadir ke Besakih, karena Besakih ini bukan tiang we. Besakih ini umat Hindu sanin we. Sira menjaga taksu Besakih ini umat Hindu sami. Dengan adanya himbauan ini diharapkan seluruh umat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan kesucian pura serta lingkungan sekitarnya. Hendra, Bali TV.